Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Devanya Kesia Saragi dengan NIM 11S3050. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum ketiga dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi untuk praktikum ini dimulai dengan model kursi. Jadi dalam proyek ini kita membuat model kursi dengan menggunakan Blender dengan teknik dasar pemodelan 3D seperti extrusion, proportional editing, dan bevel untuk menghasilkan bentuk yang lebih realistis. Jadi model kursi ini terdiri dari beberapa komponen utama, itu dudukan, sandaran, dan kaki kursi. Jadi dudukan kursi ini dibuat dengan mengatur skala kubus hingga menyerupai bentuk persegi panjang. Kemudian diberi bevel untuk menghaluskan tepiannya. Sandaran kursi dibuat dengan menambahkan objek berbentuk persegi panjang diekstrusi ke atas dan sedikit dimiringkan. Jadi untuk kaki kursinya, jadi ini 4 kubus kecil diatur dan dimodifikasi agar dengan teknik scaling dan extrusion agar terlihat kokoh dan proporsional. Setelah bentuk dasar selesai, material dan tekstur diterapkan menggunakan shader berbasis PBR agar kursi tidak memiliki tampilan realistis. Kemudian tahap akhir melibatkan pencahayaan dan rendering menggunakan cycles atau if untuk menghasilkan tampilan yang lebih estetis. Dan pencahayaan yang tepat dengan menggunakan kayak cahaya ini, jadi hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Itu untuk model kursi, kemudian kita akan masuk ke model yang berikutnya. Kemudian di sini kita membuat sebuah model bot. Jadi model bot ini seperti biasa menggunakan teknik dasar extrusion, bevel, dan proportional editing. Jadi struktur utama bot ini ada dari kotak badannya dan juga kedua untuk tangannya. Jadi badan atau kepala botnya ini memiliki bentuk kotak. Jadi badannya ini eh, digunakan dibuat dengan pendekatan yang modular menggunakan teknik boolean untuk menambahkan detail seperti ini dan juga seperti supaya ada di lehernya seperti ini. Jadi setelah bentuk eh, dasar ini selesai, kita tinggal menambahkan material dan tekstur yang diterapkan menggunakan shader berbasis PBR untuk memberikan efek metalik untuk botnya ini. Kemudian normal map dan roughness ditambahkan digunakan untuk menambahkan detail. Jadi tahap terakhirnya ini seperti biasa akan melibatkan pencahayaan atau rendering menggunakan cycles dengan atau if. Itu saja untuk bot yang ini. Kemudian kita akan masuk ke model berikutnya. Kemudian ada untuk model pedang. Jadi model pedang ini strukturnya terdiri dari bilah dan gagangnya ini. Bilah pedangnya ini digunakan atau dibentuk dengan extrude dan scaling untuk mendapatkan ujung yang runcing dan tajam seperti ini. Jadi habis itu pakai bevel modifier untuk menghaluskan tepi pedang agar tidak terlihat kaku. Setelah bentuk dasarnya selesai, material dan tekstur diterapkan menggunakan shader berbasis PBR lagi. Jadi bilah pedang ini diberikan material yang metalik dengan tingkat roughness yang rendah untuk tampilan yang mengkilap seperti ini. Sedangkan gagangnya digunakan material kayu atau kulit dengan normal map untuk menambahkan detail. Jadi tahap akhirnya ini seperti biasa, ya hanya akan melibatkan pencahayaan dan rendering. Kemudian kita akan masuk ke model yang berikutnya. Nah, kemudian di sini ada model headphone. Jadi struktur utama dari model headphone ini adalah headband atau ikat kepalanya dan kemudian ear cuffs atau bantalan telinganya. Jadi headbandnya dibuat dengan menggunakan objek dasar seperti torus atau kubus yang dimodifikasi dan proportional editing. Ear cuffs-nya dibentuk menggunakan silinder yang di scale dan diberikan bevel untuk menghaluskan tepiannya. Detail tambahan seperti bantalan telinga ini dibuat dengan step divide dan sculpting. Dan kemudian setelah bentuk dasar selesai, tinggal menerapkan materi dan teksturnya menggunakan shader berbasis PBR. Bagian pasti atau logam diberikan refleksi mengkilap
sedangkan bantalan telinganya diberikan tekstur kain atau kulit dengan normal map untuk menambah realisme. Dan pada tahap akhir, seperti biasa itu melibatkan pencahayaan atau menyusun kameranya. Kemudian kita akan masuk ke mode yang terakhir berikutnya. Yang terakhir ini ada model helm. Jadi model helm ini juga menggunakan teknik dasar yang extrusion, bevel, dan subdivision. Jadi struktur utama helm ini terdiri dari cangkang luar, visor, pendung wajah, dan detail tambahan seperti ventilasi atau aksesoris lainnya. Jadi tangkang utamanya ini dibentuk menggunakan objek dasar seperti bola dan silinder yang di-scale dan dimodifikasi dengan proportional editing agar sesuai dengan bentuk kepala. Visor dibuat dengan teknik extrude untuk memberikan bentuk cekungan atau bukaan yang sesuai. Jadi kalau visornya dia menggunakan cube untuk bentuk dasar ya. Kemudian ada helm. Helmnya ini punya detail ornamen seperti ini yang ada di atas kepala dan juga di sekitar sekeliling helmnya. Jadi menggunakan inset dan sculpting. Dan seperti biasa setelah semuanya sudah selesai atau bentuk dasarnya, tinggal menerapkan material dan tekstur yang diterapkan menggunakan shader. Jadi bagian luar helm ini dapat menggunakan material yang glossy atau metalik. Eh, Sama juga seperti di aksesoris-aksesoris sekitar helmnya ini. Jadi tahap akhirnya tinggal melibatkan pencahayaan dan rendering dan juga dengan seperti biasa sudut kamera yang tepat. Dan beginilah jadi hasil akhir untuk model helmnya. Sekian presentasi saya untuk praktikum ketiga mata kuliah pemodelan dan simulasi. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.